Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen metodologi penelitian Bapak Dr. Budi Manfaat MSI dan seluruh mahasiswa S2 PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Saya Amrullah dengan nomor NIM 2530608209. Saya akan presentasi terkait dengan proposal penelitian yang insya Allah nanti akan saya gunakan untuk tesis saya di semester akhir. Judul yang saya ambil adalah pengaruh penggunaan media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 dalam pembelajaran PAI di SDN Burangkeng 01. Kenapa saya mengambil itu? Karena memang yang pertama ya SD tersebut adalah SD yang tempat saya bertugas yang pertama, dan yang kedua ya karena memang saya melihat banyak siswa ya, sebagian besar siswa, apalagi ini adalah sekolahan umum ya, basicnya basic umum, artinya sangat tipis dari segi waktu terkait dengan pembelajaran PAI, sehingga siswa tidak terlalu fokus terhadap mata pelajaran tersebut, karena memang hanya dalam satu minggu itu hanya 2 jam pertemuan antara guru PAI dengan siswa, satu minggu hanya 1 kali. Sehingga siswa tidak benar-benar mengikuti pelajaran yang seperti pelajaran-pelajaran yang dipegang oleh guru kelasnya, seperti matematika, IPAS, bahasa Indonesia, sehingga PAI tidak anak tuh yang penting dia mengikuti ya. Dan juga kenapa saya berpikir untuk terkait dengan metode digital ini, teknologi pembelajaran digital ini karena memang teknologi digital ini hari ini adalah apapun selalu berteknologi digital ya. Saya lihat di kelas-kelas, saya melihat di kelas-kelas yang diajarkan oleh guru-guru kelas ya, apalagi sekarang pemerintah sudah menyiapkan pembelajaran digital, yaitu ada Smart TV ya, IMF Smart TV yang sudah disediakan oleh Pak Prabowo kita dan dieksekusi oleh Bapak Menteri Pendidikan ya. Dan banyak siswa yang belajarnya menggunakan alat tersebut ya. Tapi saya lihat untuk mata pelajaran PAI ini agak bertolak belakang terhadap dengan digital tersebut ya. Kenapa bertolak belakang? Karena memang antara
Kalau PAI kan tidak hanya berbasis teori yang kita ajarkan, tapi berbasis praktik ya juga yang harus kita tanamkan kepada anak. Selain daripada itu, fenomena rendahnya semangat belajar siswa dalam mata pelajaran PAI itu kita bisa lihat dari hasil penelitian dari Ibu Rahmawati tahun 2022 menunjukkan bahwa 45% siswa itu merasa bahwa pembelajaran PAI kurang menarik ya, karena penggunaan media pembelajarannya ya tradisional, sangat-sangat tradisional, apalagi sangat-sangat tradisional. Selain itu juga hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 90% remaja di Indonesia menggunakan perangkat digital secara aktif setiap hari. Tidak hanya hasil penelitian dari Jasa Internet Indonesia, di sekolah kami pun di masyarakat sekitar kami ya di wilayah Setu Bekasi, khususnya anak SD sekarang sudah mahir dalam menggunakan teknologi digital. Ya, dalam hal ini seperti misalnya penggunaan video-video ya. Video-video mereka sudah bisa bahkan sampai editing video pun mereka mahir gitu ya, dalam usia kelas 5 dan kelas 6 SD. Tentunya PAI di zaman digital ini kita sebagai pendidik harus bisa mengadaptasikan ya, tidak hanya dalam menyampaikan materi secara tradisional, tetapi juga harus dengan mengikuti arusnya perkembangan teknologi, dalam kemajuan teknologi. Di sekolah masih ada beberapa yang cukup besar ya dalam proses pembelajaran PAI ini menggunakan metode ceramah, yakni satu arah. Sebetulnya itu terjadi tidak hanya di tingkat sekolah, bahkan di pengajian ibu-ibu, di pengajian seperti pengajian di masyarakat ya, pengajian ibu-ibu ya, tentunya PAI itu selalu identik dengan ceramah. Siswa mendengarkan dan guru menjelaskan. Maka dari itu sangat penting untuk melakukan penelitian ilmiah ini mengenai seberapa efektif teknologi digital dalam mengubah cara pembelajaran. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mempelajari dampak penggunaan dari metode digital tersebut terhadap peningkatan motivasi belajar siswa khususnya dalam pelajaran PAI. Melalui analisis ini, penerapan media digital dapat membangkitkan kembali minat dan antusias siswa terhadap pembelajaran pendidikan agama. Berdasarkan dari latar belakang tadi yang saya sampaikan, pertanyaan penelitian ini maka akan muncul dua pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana penggunaan media pembelajaran digital dalam pembelajaran PAI pada siswa kelas 5 di SDN Burangkeng 01. Yang pertama.
penggunaannya bagaimana. Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 dalam pembelajaran PAI di SDN Burangkeng 01. Relevansi dan pentingnya penelitian ya. Penelitian ini berhubung erat dengan karakteristik psikologis anak ya, psikologis dan sosial. Saat ini yang didominasi oleh generasi Alpha, generasi Z sebagai generasi yang lahir dalam era digital, siswa saat ini berkembang dengan perangkat elektronik, internet, dan rangsangan-rangsangan visual yang sangat cepat. Pengajaran PAI menggunakan metode ceramah tradisional yang monoton itu akan menciptakan kesenjangan besar antara kehidupan sehari-hari siswa dan lingkungan kelas. Oleh karena itu, mengeksplorasikan pemanfaatan media digital menjadi langkah nyata untuk menyelaraskan cara mengajar guru dengan cara berpikir siswa masa kini. Mata pelajaran PAI sering menghadapi tantangan ya, berupa stereotip atau pandangan yang salah dari sebagian siswa yang menganggap sebagai mata pelajaran yang kaku, teoritis, dan terfokus pada masa lalu, sejarah. Penelitian ini saya rasa sangat penting untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman bisa dijadikan dengan cara yang segar, yang adaptif, relevan melalui teknologi terkini. Tentunya pada peserta-peserta didik yang yang didominasi oleh yang lahir di era-era digital saat ini. Dan tentunya secara langsung penelitian ini juga sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang dengan giat mendorong digitalisasi sekolah serta penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Kurikulum saat ini harus mengharuskan guru tidak hanya paham teknologi, tetapi juga mampu melaksanakan inovasi dalam pengajaran. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis untuk mencapai sasaran kurikulum, khususnya dalam mengubah kelas PAI atau mata pelajaran PAI menjadi lingkungan belajar yang berfokus pada siswa. Jadi center student, siswa. Fungsi dan tujuan pembelajaran PAI. Fungsinya adalah yang pertama, terbentuknya insan kamil yang mempunyai wajah-wajah Qur'ani seperti wajah kekeluargaan, persaudaraan yang akan menumbuhkan sikap egalitarianisme, wajah yang penuh dengan kemuliaan, wajah yang kreatif, wajah keseimbangan yang menumbuhkan kebijakan dan kearifan. Yang kedua, terciptanya insan kafah yang memiliki dimensi-dimensi religius, budaya, dan ilmiah. Yang ketiga, penyadaran fungsi manusia sebagai hamba, khalifah Allah, serta sebagai pewaris para nabi yang memberikan bekal
yang memadai dalam rangka pelaksanaan fungsi kita sebagai manusia. Adapun pengertian media digital dan motivasi belajar dalam pembelajaran PAI, itu perkembangan teknologi pembelajaran digital yang sangat pesat dan merambah ke seluruh penjuru dunia telah dimanfaatkan oleh berbagai negara, institusi, dan para ahli untuk berbagai kepentingan, termasuk di dalamnya untuk pendidikan dan pembelajaran. Upaya yang dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak atau aplikasi yang dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran. Motivasi belajar merupakan faktor psikologis yang sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan. Dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam, motivasi belajar itu menjadi penentu utama, bukan hanya dalam aspek kognitif, tetapi juga dalam aspek pendidikan. Telah terbukti secara luas memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan motivasi belajar siswa, khususnya ketika media tersebut dirancang secara menarik, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan serta minat siswa. Ciri-ciri media digital dalam pembelajaran PAI, yang pertama itu media digital pembelajaran itu sebagai hardware atau perangkat keras, yaitu sebuah bentuk benda yang terlihat dengan mata, terdengar, dan dapat diraba dengan panca indera. Media pembelajaran software yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam sebuah perangkat keras, merupakan isi dari yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Yang ketiganya, media pembelajaran itu menekankan pada bentuk visual dan audio. Yang keempat, media pembelajaran sebagai sebuah alat yang membantu berjalannya proses belajar, baik di dalam maupun di luar. Media pembelajaran sebagai alat komunikasi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran dalam fungsinya secara massal seperti radio, televisi, TV smart, terus HP, laptop, PowerPoint, ada lagi sekarang Canva, Capcut, ya, dengan kapasitas melingkupi kelompok besar, kelompok kecil, atau perorangan. Media yang digunakan, ya, media digital yang kami gunakan ketika penelitian nanti, yang pertama adalah ada media visual atau media grafis seperti gambar, foto, ya, tapi itu dapat menarik perhatian siswa, ya, seperti misalkan poster-poster dalam seperti misalkan bukan poster tapi foto nanti akan ditayangkan di layar, ya, itu seperti dalam tata cara sholat, tata cara wudhu, gitu ya. Kemudian ada media audio. Media audio itu media suara, nanti juga akan kita tayangkan seperti membaca surat-surat pendek atau hadis-hadis gitu. Tapi tidak hanya itu, seperti misalkan bacaan sholat, nanti bisa anak bisa mengikuti dari tayangan-tayangan dari pendengaran atau dari audio tersebut. Kemudian ada audio visual. Nah, audio visual ini itu tayangan-tayangan video, bagaimana dalam tata cara sholat, bagaimana sholat dimulai dari dari takbir sampai penutup salam. Untuk gerakan-gerakannya akan ditayangkan di dalam media digital tersebut. Dan manfaat dari media digital terhadap motivasi belajar siswa itu, yang
pertama itu akan menghasilkan atau menumbuhkan perkembangan nilai-nilai baru, terus menjangkau pembelajaran siswa dalam jumlah yang besar. Tidak hanya siswa yang berada di posisi duduk paling depan, tapi nanti di posisi yang duduk di belakang pun anak akan paham terhadap materi apa yang disampaikan. Terus pemberdayaan individu dan kelompok sosial. Apakah ada perubahan terhadap anak baik dari individu ataupun dari sosialnya. Dampaknya dari penggunaan media digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI, siswa itu akan lebih aktif dalam pelaksanaan pembelajaran yang ditunjukkan dengan semangat ya. Biasanya anak kan kalau dalam pembelajaran video dia akan lebih semangat. Terus kemudian guru juga akan lebih terampil dalam pembelajaran menggunakan media digital, dapat menumbuhkan semangat siswa proses pembelajaran. Ya, penggunaan media digital itu akan kita gunakan seperti misalkan video pembelajaran, PowerPoint atau gambar-gambar yang sudah disediakan. Desain penelitiannya, kami gunakan desain penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun subjek dan sampelnya, saya berencana penelitian ini adalah siswa kelas 5 di SDN Burangkeng 01 untuk mengkaji tentang pengaruh penggunaan media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PAI, yang nantinya menggunakan instrumen penelitian seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi yang menentukan jawaban dari judul tersebut. Instrumen penelitiannya ada 3 instrumen. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Wawancaranya itu, yang pertama wawancaranya itu menggali informasi baik diri pribadi, reflektif, dan dengan mendalam. Peneliti ini menggunakan wawancara secara terstruktur dengan menyiapkan beberapa pertanyaan kepada informan. Dan yang kedua itu observasi. Observasinya itu bisa menggunakan secara langsung ya, interaksi sosial dan aktivitas di tempat penelitian. Ketika saat pembelajaran berlangsung itu, antusias anak atau antusias siswa itu seperti apa ketika menggunakan media digital dalam pembelajaran PAI. Dan yang ketiga terakhir adalah dokumentasi atau mencatat. Nah, nanti kita catat dalam ketika proses-proses pembelajaran dengan menggunakan media digital. Prosedur pengumpulan datanya kita melalui ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah kita melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses belajar mengajar. Bagaimana media digital mempengaruhi semangat, perhatian, dan keterlibatan siswa selama kegiatan belajar. Dan langkah yang kedua yaitu melibatkan wawancara mendalam dengan siswa dan guru. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman, pandangan, dan pendapat mereka tentang penggunaan media pembelajaran digital.